Selamat datang di novel romantis. Untuk memberi semangat autor, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Gairah Lia Sugar Baby, Bab 22. Sebagai rasa terima kasih kepada sang donatur, maka pihak sekolah sengaja membuat acara penyambutan untuk kedatangannya esok hari. Tak lama Mara menoleh ketika merasakan kehadiran seseorang. Benar saja bisa Mara lihat sosok Raka berdiri menjulang di sampingnya. Mara membalas senyuman yang pria itu berikan, kemudian sengaja menggeser duduknya ketika Raka bergabung duduk di sampingnya. "Kok belum pulang, Bu?" tanya Raka menatap wajah Mara dari samping. "Mau lihat anak-anak latihan?" balas Mara seadanya. "Hebat bisa siapin semuanya serba cepat." Puji Mara yang kini ikut menolehkan wajahnya ke samping untuk menatap wajah Raka. Acara besok sebenarnya direncanakan belum lama ini, alias semuanya serba dadakan. Tapi meskipun dikejar waktu, Mara melihat semua tampak hampir sempurna, dan Raka adalah ketua pelaksana untuk acara besok. "Enggak akan berjalan kalau bukan karena kerja sama tim. Saya hanya bantu mengarahkan mereka," balas Raka kalem. "Semoga besok berjalan lancar sesuai yang diharapkannya, Pak Raka." "Iya, semoga." Obrolan ringan terus mengalir dari keduanya, dengan topik yang tentunya hanya berputar pada sekolah. Namun, mengingat jika hari sudah semakin sore, ditambah juga dengan Raka yang masih harus mempersiapkan hal lain yang masih kurang untuk acara besok, akhirnya Mara memilih untuk pulang. Setelah berpamitan kepada Raka, Mara berjalan menuju parkiran untuk mengambil sepeda motor miliknya. Sampai di rumah, Mara hanya menyempatkan untuk mengganti pakaiannya. Kemudian ia memilih untuk membersihkan halaman rumahnya, yang tampak sangat kotor oleh dedauan kering. Mara menyapu halaman sembari mencabut beberapa rumput liar. Sesekali ia juga menyapa beberapa orang yang melewati rumahnya. Namun sejak tiba di rumah, pandangan mata Mara tak bisa lepas menatap bangunan rumah yang ada di seberang rumahnya. Sejak pindah ke daerah ini 1 tahun yang lalu, Mara tahu jika rumah tersebut selalu kosong. Tapi sore ini Mara melihat sebuah mobil terparkir di depan sana. Mobil mewah tersebut tampak kontras dengan keadaan sekitar yang terlihat masih sangat sederhana. Mara hanya pernah mendengar jika pemilik rumah tersebut masih memiliki hubungan saudara dengan kepala sekolah tempatnya bekerja. Mungkin pemilik rumah itu sengaja datang untuk mengecek kondisi rumahnya, atau memang sengaja ingin pindah. Tak ingin dianggap sebagai pengintip, Mara memilih cepat-cepat menyelesaikan pekerjaannya kemudian masuk ke dalam rumah. Sore itu, Mara juga meluangkan waktu untuk melakukan pekerjaan rumah lainnya, seperti mencuci pakaian miliknya yang sudah cukup menumpuk. Karena besok harus datang pagi ke sekolah, Mara memutuskan untuk tidur cepat dan memilih untuk libur berjualan. Malam harinya saat bersiap untuk tidur, Mara berniat mematikan lampu kamarnya. Lewat jendela pandangan mata, Mara tak sengaja melihat keadaan rumah di seberangnya yang kini sudah berpenghuni. Lampu di dalam rumah yang biasanya dimatikan kini tampak menyala. Tak lama dahi Mara sempat sedikit mengernyit ketika melihat sekelebat bayangan seseorang berperawakan tinggi besar berjalan memasuki mobil, kemudian tak lama mobil tersebut berlalu pergi. Dari perawakannya Mara yakin yang ia lihat tadi adalah seorang pria. Namun karena keadaan yang cukup gelap, Mara tak bisa melihat wajahnya dengan jelas. "Pasti di sana banyak setannya," gumam Mara sembari bergidik pelan. Mengingat selama tinggal di sini rumah tersebut memang selalu kosong. Mara berdiri di samping bapak kepala sekolah, sembari memegang sebuah baki yang berisi rangkaian bunga yang nanti akan dikalungkan di leher sang donatur sekolah. Dalam hati, Mara terus menggerutu sebab ia sudah cukup lama berdiri di sini, tapi yang ditunggu belum juga tiba. Jujur saja Mara tidak suka orang yang tidak bisa menghargai waktu. Menggunakan punggung tangannya, Mara menyeka keringat yang keluar dari dahinya. Cuaca sangatlah terik, dan pagi ini Mara berdiri berlawanan dengan arah matahari. Meski sudah menutup matanya, tetap saja teriknya sinar matahari berhasil menembus kelopak matanya. Hingga akhirnya rombongan yang ditunggu pun tiba. Dilakukan tarian menyambutan dari anak-anak kesenian begitu sang donatur turun dari mobil. Mara sendiri masih terus menunduk. Sampai akhirnya Pak Ardit berbisik untuk ia maju. Ketika mendongak Mara hampir saja melepaskan baki yang sedang dipegangnya. Saat pandangan matanya kini melihat jelas, sosok laki-laki yang juga sedang terang-terangan menatapnya sembari memberikan seringai tipis.
Selamat datang Bapak Stefano Santos. Awalnya Mara sempat berpikir jika ia salah lihat. Tapi ketika mendengar nama yang disebutkan oleh Bapak Kepala Sekolah, Mara semakin yakin jika laki-laki yang berdiri di hadapannya kini memang nyata. Stefano, Stefan atau Vano, satu orang yang sama yang 1 tahun terakhir bisa ia hindari. Namun bagaimana bisa laki-laki itu tiba-tiba saja ada di sini? Mara masih terdiam, mencoba memproses semua yang terjadi. Sampai tak lama Vano mengulurkan sebelah tangan kepadanya. Mara yang awalnya masih larut dalam lamunannya, tak kunjung membalas uluran tangan yang Vano lakukan. Tapi ketika mendengar suara deheman pelan dari sang kepala sekolah yang berdiri di sampingnya, barulah dengan sedikit gemetar tangan Mara terulur membalas jabatan tangan pria itu. Sempat Mara rasakan elusan jempol Vano pada punggung tangannya, yang membuat Mara semakin yakin, jika pria di harapannya kini memang benar-benar nyata. Saat semua orang sudah berkumpul di lapangan, Mara memilih melipir dan mendekam di dalam ruang tata usaha yang kini kosong. Kini Mara sedang mencoba menghubungi Zara, untuk meminta penjelasan secara langsung kepada gadis itu perihal kedatangan Vano yang tiba-tiba di sekolah ini. Namun, panggilannya ditolak oleh Zara. Gadis itu hanya mengirimkan pesan untuk menelpon nanti sore lagi, karena Zara sedang bersiap untuk mengikuti ujian. Setelah membaca pesan yang Zara kirimkan, Mara hanya bisa menghembuskan nafasnya kasar. Selama 3 bulan terakhir, Zara yang malah lebih sering mendukungnya untuk segera mencari pria yang bisa dijadikan kekasih. Rasanya tidak mungkin, jika Zara yang memberitahukan kepada Vano perihal keberadaannya di sini. Jadi, apakah mungkin Gabriel yang memberitahu Vano? Di tengah lamunannya itu, Mara dikagetkan dengan salah satu guru muda di sekolah ini yang tiba-tiba saja datang menghampirinya. Bu Mara sakit. Mara sempat tersentak kaget melihat Bu Sita sudah berdiri di sampingnya. Ah, enggak, Bu, balas Mara dengan cepat menegakkan tubuhnya. Bu Mara dipanggil Pak Ardit ke ruangannya. Jelas Sita, tujuannya mencari Mara memang atas perintah sang kepala sekolah. Saya? Tanya Mara memastikan sembari menunjuk dirinya sendiri. Kenapa? Ya? Gumam Mara. Tak ingin membuat Pak Ardit menunggu lama ditambah untuk menuntaskan rasa penasarannya, Mara memilih bergegas pergi cepat menghadap ke ruangan kepala sekolah. Tangan Mara terulur untuk mengetuk pelan pintu kayu di hadapannya, sampai tak lama terdengar sahutan dari dalam yang menyuruhnya masuk. Dengan perlahan Mara mendorong pintu di hadapannya, kemudian mulai membawa kakinya melangkah memasuki ruangan tersebut. Bisa Mara lihat di dalam sana Pak Ardit tidak hanya seorang diri, namun ada juga sosok pria yang selama 1 tahun ini berhasil ia hindari, Vano. Pria itu kini sedang terang-terangan menatapnya tapi tak Mara pedulikan. Mara mencoba tak menganggap kehadiran pria itu. Maaf Pak, tadi Ibu Sita bilang saya diminta untuk menghadap Bapak. Apa ada yang bisa saya bantu, Pak? Tanya Mara sesopan mungkin. Saya. Kedua kelopak Mara seketika melotot kaget mendengar itu keluar dari mulut Vano. Belum sampai di sana, kekagetan Mara semakin menjadi, ketika tiba-tiba saja Vano meraih tubuhnya masuk ke dalam dekapan pria itu. Sembari memberikan tatapan sungkan kepada bapak kepala sekolah yang masih duduk di tempatnya, sekuat tenaga Mara mencoba melepaskan dekapan tangan Vano pada tubuhnya. Namun bukannya terlepas, yang ada malah belitan tangan pria itu semakin terasa kuat, sampai membuat Mara sedikit sesak. Lepas. Enggak mau, sayang, tolak Vano, yang kini malah sedang menenggelamkan wajahnya pada leher Mara, menghirup aroma menyegarkan dari wanita yang sudah sangat ia rindukan. Vano ini teman saya Bu Mara, jelas Ardit. Gue mau berduaan sama Mara. Dit, ucap Vano yang mengundang decakan pelan dari Ardit, tapi tak ayal pria itu langsung berdiri dari duduknya. Kalau butuh sesuatu lo bisa panggil gue, ucap Ardit. Setelahnya pria itu berlalu pergi untuk memberikan waktu kepada Vano dan Mara berdua. Lepas. Ih, apa-apaan sih baru ketemu main langsung peluk-peluk aja, ucap Mara menggerutu sebal. Bukannya melepaskan belitan tangannya, Vano malah mengangkat tubuh Mara menuju sofa yang ada di ruangan tersebut. Terlebih dahulu Vano duduk di sana barulah setelahnya ia mendudukkan Mara di atas pangkuannya, dengan tangan yang masih memeluk pinggang wanita itu erat. Om kangen banget sama kamu, ujar Vano dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Karena menahan haru,
Tak menyangka ia masih diberi kesempatan untuk bertemu dan memeluk Mara seperti ini. Vano pastikan setelah ini Mara tak akan pernah pergi lagi darinya. Apapun akan Vano lakukan untuk membuat Mara seutuhnya menjadi miliknya. Mara kini sudah tak lagi memberontak. Tapi Mara sengaja memalingkan wajahnya ke samping karena ia tak ingin melihat wajah Vano. Tatapan pria itu kepadanya terasa berbeda. Jauh lebih lembut. Sempat membuat Mara sedikit terlarut dan menimbulkan getaran aneh di dalam dadanya. "Saya," ucap Vano lirih. Tangannya mengusap penuh kelembutan pipi halus Mara yang terlihat lebih berisi. Jujur saja 1 tahun tidak bertemu wanita yang duduk di pangkaunnya. Kini tampak semakin menakjubkan. Potongan rambut sebahu menambah kesan anggun dan juga dewasa dari Mara. Semakin menggebu-gebu saja keinginan Vano untuk bisa segera memiliki Mara. "Kamu kelihatan gak suka Om ada di sini," ucap Vano mendengar itu. Mara sampai memutar bola matanya jengah. "Kamu gak kangen sama Om? Om aja kangen banget sama kamu, sayang," tambah Vano yang mengundang cibiran pelan dari Mara. Mara sudah mengerti apa arti rindu menurut Vano. Pasti pria itu sudah kembali menginginkan tubuhnya. "Om mau minta maaf. Malam itu kamu lihat, ya?" tanya Vano. Meski tentu ia sudah tahu jawabannya karena ia melihat sendiri dari CCTV. Jika Mara memang mengintip ketika ia sedang berciuman dengan Mala. Vano sangat menyesali perbuatannya itu. Andai saja malam itu ia menemani Mara yang sedang kurang sehat, pasti kejadiannya tidak seperti itu. "Bukan urusan aku," balas Mara dengan nada juteknya. "Kembali sama Om." "Ya, ikut sama Om pulang lagi," pinta Vano memelas, yang mengundang hembusan nafas kasar dari Mara. Wanita itu kini memalingkan wajahnya ke samping, untuk bisa melihat wajah Vano yang kini sedang memberikan wajah penuh harap kepadanya. "Please, jangan ganggu hidup aku lagi, aku cuma mau hidup tenang," pinta Mara penuh rasa frustrasi. Ia tak ingin harus kembali terjerumus pada kehidupan kelamnya. "Om cinta sama kamu." Mendengar pengakuan Vano yang sangat tiba-tiba membuat tubuh Mara seketika menegang. Namun tak lama wanita itu terkekeh miris. Vano pasti sengaja mengucapkan itu hanya untuk membuatnya mau kembali diperbudak oleh pria itu. "Apa? Apa buktinya kalau Om emang cinta sama aku? Ngaku aja kalau sebenarnya Om masih belum puas pakai tubuh aku," cecar Mara nyungir. "Kamu mau apa? Nikahin aku?" pinta Mara tanpa pikir panjang. Karena ia yakin sekali jika Vano pasti tak akan bisa mengabulkan permintaannya itu. Mara tahu prinsip Vano yang memang tak ingin terikat dengan hubungan serius. Berbanding terbalik dengan pemikiran Mara. Senyum di wajah Vano seketika semakin lebar. Setelah mendengar permintaan Mara karena memang itu yang ia inginkan. Justru Vano kini baru saja akan memulai untuk memperjuangkan Mara. Tapi siapa sangka Mara malah melemparkan dirinya sendiri kepadanya. Bersambung.